yang depresi datang ke dokter dan ternyata problemnya itu justru dari mertuanya. Banyak nggak? Banyak. Banyak. Korban bumi mertua indah teh banyak, Bang. Itu udah kayak perumahan BMI kalau ditanya, oh ini korban BMI atau maksudnya kan harus melihat ya. Kalau kadang BMI ini juga sangat berpengaruh dalam Bumi kehidupan. mertua indah. Bumi mertua indah. Itu udah lebih dari Ibu Pertiwi itu kalau udah tinggal di situ. Belum ipar-iparnya kadang kan. Oh, ikutan juga. Jangan salah. Persoalan klasiknya apa? Tinggal di rumah mertua. Apa yang bikin orang jadi depresi tinggal di rumah mertua? Mertuanya jadi kayak ibu surinya di pernikahan itu. Artinya apa? Ikut campur. Udah kayak si suami ini punya 2 istri. Satu istri tua, satu istri muda. Istri yang benernya jadi istri muda, mamanya jadi istri tuanya. Wah, ini seru nih. Ini banyak yang kena nih, yang nonton nih. Mantap. Nanti lama-lama kita dikutuk lagi di komennya. Nanti yang komennya, mama saya gak kayak gitu. Itu biasanya kayak gitu NPD. Iya, jangan gitu Enggak, Bang. Nanti boleh, kita boleh. dibilangnya menjudge Iya, ya. benar, gak boleh. Makanya Maaf. komen netizen itu emang paling seru Bang. Jadi kalau aku bikin konten sebenarnya yang menarik adalah komen di bawahnya. Karena akan sangat jauh berbeda komen korban sama komen pelaku. Oh iya? Sangat berbeda. Kalau pelaku kayak tadi membela diri. Iya, biasanya. Iya, benar kayak ya walaupun begitu tapi kan kami ini sudah berjuang juga untuk kehidupan anak gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitulah. Jadi akan kelihatan oh ya wajar lah anaknya sakit. Tapi sebenarnya kalau obrolan ini dipotong terus nggak ngerasa, ya udah lewat aja nggak sih? Iya nggak apa-apa Bang sebenarnya. Sebenarnya kan itu kan cuma tampil aja depan muka lu, mau lu respon atau enggak juga terserah ya. Iya sebenarnya. Kan. Tapi kalau misalnya ngerasa kan makanya gatel kali ya. Iya. Kayaknya menohok banget kan. Nih makanya dia harus ngebela diri. Mungkin ada elemen itu sama juga. Modal orang Indonesia nih. Biasanya jarang ingin menghadapi langsung. Dia kirim potongannya kan ke orang tersebut. Ya kan. Jadi sebenarnya ya mungkin orang kan bersuara dalam sunyi dan senyap ya. Jadi dia kirim ke status WA, ke grup keluarga. Harapannya yang dikirim, yang ditarget itu insap. Tapi ternyata malah balik ngirim ayat biasanya balasannya. Udah itu tamat tuh kalau udah kayak gitu. Nanti yang dikirim potongan-potongan yang lain. Jadi kayak adu potongan aja. Oke. Itu. Oke. Nah tadi korban bumi mertua indah. Biasanya posisinya jadi ibu suri. Ya. Nah sebenarnya yang harus dilakuin apa? Karena banyak juga yang kayak gitu tuh. Yang ngerasa kok mertua gue terlalu ikut campur apa segala macam. Sebenarnya harus dilakuin apa? Apakah anaknya dari si mertuanya ini harusnya pasang badan atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya di pernikahan kan kayak gitu ya. Ketika kita mau meminang anak orang, pastikan Anda sudah siap untuk membela keluarga Anda supaya anak ini jangan merasa tinggal sama keluarganya jauh lebih bahagia dibanding tinggal sama elu. Oke. Ya jadi kalau misalnya ada konflik sama mama Anda, ya selesaikanlah Anda yang ngomong. Karena kalau mantu mah judulnya adalah si penghancur kerukunan keluarga kan. Pasti akan ribut. Kalau mertua sama mantu ribut kagak akan ada habisnya. Tapi kalau anak sejelek-jeleknya ya anak. Jadi kita harus ngomong sebenarnya sih. Oh ini mah udah pokoknya ini keluarga saya. Mama kalau ada apa-apa sama A sama B ngomongnya sama saya ya. Kalau ada apa-apa sama istri saya, ada sama apa-apa sama suami saya ngomongnya sama saya langsung ya. Jangan langsung ke orangnya. Oke, nah itu jarang yang bisa lakuin. Jarang, karena itu nanti kita dikutuk lagi ya. Taaknya sama ini nanti nyerahnya tuh sama ini kalimatnya selamanya anak laki-laki tuh milik ibunya. Itu paling sering jadi ayat yang dikutip dan akhirnya membuat pernikahan cerai. Oh iya. Karena suruh milih kan, milih aku atau milih ibumu. Oke. Tapi kalau situasi dibalik, ada nggak yang ternyata orang tua dari si perempuan? Ada banyak juga. Oh banyak juga. Makanya pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan mertua ini emang amazing. Karena biasanya mertua ini jarang bisa dibawa ke tempat praktek. Gimana tuh maksudnya itu? Makin tua tuh kan makin unik ya Bang kepribadiannya. Oh. Kita ngomong ke orang tua, mah kayaknya apa yang mama lakukan itu adalah ciri-ciri narsisistik. Kalau nggak langsung dikutuk jadi anak kambing, kan nggak mungkin. Jadi kita nggak mungkin ngomong gitu. Jadi kadang kita mengubah orang tua tuh jauh lebih sulit. Oke. Wow, jadi kompleks juga ya ternyata ya. Iya, makanya pernikahan itu tidak sekedar cuma sampai ijab kabul doang kan sebenarnya. Makanya waktu lagi nanti kita melakukan assessment pada saat pacaran, tuh saat-saat kita harus ngelihat dia ributnya gimana. Karena kelihatan banget Bang kalau misalnya yang di NPD itu dari awal ributnya kita lihat dia akan guilty trip. Apa tuh kayak gimana tuh? Kayak membuat kita merasa bersalah. Jadi kita mau protes malah jadi kita kayaknya kok kita yang pelakunya ya terbalik. Gitu. Atau misalnya sering mempermalukan, kamu kok kayak gini aja nggak bisa sih, mantanku yang sebelumnya bisa loh ya udah lo mantan lo. Iya. Nah, itu ciri khas tuh biasanya kalau beberapa ya ada yang kalau pacaran suka nanya kan mantanmu kayak gimana. Nah kalau sama yang NPD biasanya jelek-jelekin abisan tuh mantan sebelumnya. Oh itu red flag sih. Iya. Lagi berdua nih, ini cowok cewek yang cowoknya bilang
Ah iya dulu tuh dia si mantanku ini. Heeh. Apa motivasinya ya sebenarnya? Yang ini lebih baik, kamu adalah the Kamu one lebih and only baik. one. Iya. Bukannya dia kayak dia tuh nggak pantas buat gue. Enggak, Nggak ya gitu itu ya? ada part itunya. Dia Oh. nggak ada salahnya sama sekali. Mantan yang sebelumnya aja yang menyebelin makanya dia putus. Nah yang sekarang kamu tuh jauh lebih baik dan silakan berjuanglah sebaik mungkin supaya kamu lebih baik dari mantanku yang sebelumnya. Kan ada ego ya kalau baru awal tuh kayak, dulu lu sama yang itu 8 tahun gue bisa tunjukin nih gue 10 tahun. Padahal ya mati-matian di sini diselingkuhin mah. Nah terus ketiga ada pasif agresif. Kadang dia kalau lagi ribut hilang bang. Kayak Hilang? orang debt collector lagi nyari korban aja, hilang manusianya, harus nyari mata elang buat nyari dia. Nanti dia balik-balik kayak tanpa rasa bersalah gitu loh, kayak gimana keadaan kamu? Ya Allah kita nyariin dia 3 bulan. Hilang ini tujuannya apa dia? Kenapa dia ngilang? Buat membuat ini perasaan, ternyata sebegitu butuhnya ya aku sama dia. Kan biasanya dipepet sampai bikin dependen kan, bikin kayak pokoknya dunia kita adalah dia. Nanti tiba-tiba dia hilang tuh, membuat kita jadi ada fear, takut kehilangan dia lagi. Oh itu tujuannya. Tujuannya itu salah satu bentuk manipulasi emosi kan, membangun fear dalam relasi.